Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Deborah. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya, semua sehat ya? Haleluya. Bu Deborah dan Pak Luar Rudi biasa penyertaan sehat. Yesus ya. Kami juga mengharapkan anak-anak juga dalam keadaan sehat. Tetap jaga prokes ya. Ya, anak-anak, kita bertemu kembali dalam kasih Kristus dalam ibadah sekolah minggu, meskipun masih lewat YouTube ya. Sama Do TV Bu Deborah. Oh iya. Oke, baik. Mari kita pujikan Matahari Bersinar Terang. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan nafas hidup, kesehatan. Ya, betul. Yuk kita berdoa dulu yuk sebelum kita melanjutkan pujian kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita ambil sikap yang baik kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah sekolah minggu meskipun kami beribadah melalui YouTube. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang sudah kami terima. Kami mau memuji nama-Mu, juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Anak-anak bersukacita saat pagi hari ini. Haleluya. Yuk kita pujikan happy ya, happy ya.
harus tetap semangat seperti seorang prajurit. Kita adalah prajuritnya Tuhan Yesus ya Pak Laskar Rudi. Kristus. Laskar Kristus. Kita harus tetap semangat meskipun keadaan di sekitar kita tidak memungkinkan, tapi tetap semangat memuji Tuhan. Oke. Anak-anak, yuk kita pujikan kasih Yesus manis dan indah, karena Tuhan memberikan kasih kepada kita. Tidak terbatas ya Pak Rudi? Benar, luar biasa, besar, luas dan Tinggi. dalam juga. Iya, iya. Panjang Anak-anak, kali lebar kali tinggi kali dalam. iya, kita mau memberi persembahan yang terindah buat Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita, nanti bisa dititipkan kepada Mama Papa atau minta tolong ditransferkan oleh Mama Papa. Baik, kita akan pujikan Ku beri persembahan. Pelan dulu. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati orang tua kami, anak-anak sekolah minggu, dan guru-guru kami. Tuhan Yesus, sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hati seorang murid dan telinga seorang hamba, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik,
Jumpa lagi dengan Kak Luki saat ini. Ya adik-adik, sebelum kalian mendengarkan firman, Kak Luki mau tanya, siapa di sini yang di rumah ada Mbak atau ada Sus yang biasa membantu pekerjaan di rumah? Nah, ada ya. Nah, kalau Mbak atau Sus sedang sakit, kira-kira adik-adik bagaimana ya? Apakah adik-adik membiarkan saja? Atau adik-adik juga ikut sedih? Terus adik-adik juga mungkin bingung? Terus Mbak atau Sus buru-buru dibawa ke dokter? Yang mana? Ya adik-adik, sebelum kalian sama-sama melanjutkan, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang diambil dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Tema hari ini, perwira asing melihat mujizat. Ya adik-adik akan membaca Alkitab sambil menyaksikan video ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Ya adik-adik, kalian tadi sudah menyaksikan tayangan dari video. Seorang perwira yang hambanya sedang sakit. Nah, yang disebut perwira, ia pastinya punya banyak anak buah, punya banyak prajurit. Apa saja yang dikatakan oleh perwira, pasti prajurit atau anak buahnya akan mengikutinya. Nah, perwira ini hambanya sakit. Perwira ini tidak diam saja, tetapi ia tahu, oh, ada yang bisa menyembuhkan hambanya. Kemudian perwira ini memanggil tua-tua Yahudi. Tua-tua Yahudi ini bersedia pergi ke siapa? Pergi ke Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan agar hamba perwira ini bisa sembuh. Nah, adik-adik, para tua-tua yang diperintahkan oleh perwira tadi datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus menolak untuk membantu?
Ternyata tidak ya seperti yang kalian lihat tadi. Nah, Tuhan Yesus bersedia untuk membantu hamba dari perwira tadi. Tetapi ketika ada di jalan, para sahabat dari perwira tadi itu ada yang disuruh datang pada Tuhan Yesus. Loh, untuk apa? Perwira tadi merasa tidak layak menerima Tuhan Yesus ada di rumahnya. Makanya perwira itu minta tolong sahabat-sahabatnya agar Tuhan Yesus nggak sampai datang ke rumah perwira tersebut. Nah, adik-adik, perwira tadi merasa tidak layak dan tidak mau menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengar dan menyaksikan hal ini, menyampaikan bahwa iman yang dimiliki oleh perwira tersebut tidak pernah ditemukan di antara orang-orang Israel. Dari kisah tersebut, adik-adik, kita bisa belajar. Dari seorang perwira, kita belajar untuk rendah hati. Bila ada orang lain yang sakit, kita bersedia untuk menolong. Meskipun mungkin itu seperti Mbak atau Sus, ya kan? Yang biasanya hanya menolong. Tetapi kita juga mau bersedia untuk menolong. Kita mau peduli kepada mereka yang membutuhkan. Kita juga belajar dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mau menolong siapa saja yang membutuhkan. Tuhan Yesus tidak membedakan orang yang memerlukan pertolongan. Nah, kita mau sama-sama baca dari ayat hafalan kita hari ini, dari 1 Petrus 4 ayat 10. Ya, adik-adik sudah ketemu semua? 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, sekali lagi ya, Kak Luki bacakan dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, itulah adik-adik, kalian sudah ingat ya kisahnya hari ini? Seorang perwira asing melihat mujizat. Dan kiranya adik-adik dalam hidup sehari-hari boleh melakukan firman Tuhan, juga bisa menolong setiap orang yang memerlukan tanpa membeda-bedakan siapa mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang boleh kami dengar terus bertumbuh dan berbuah Tuhan. Tuhan menolong kami agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau menolong siapa saja yang memerlukan bantuan dari kami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Iya, tentang apa ayo coba? Nah, tadi mengenai apa? Ayo. Oh, iya ya. Tentang apa tadi Pak Rudi? Perwira asing yang melihat mujizat Tuhan. Iya. Tuhan Yesus mengasihi semuanya, meskipun perwira itu bukan
orang Yahudi ya Pak? Ya, Pak bukan Rudi? pengikut Kristus ya, tapi dia percaya. Iya, Tuhan tetap mencintai segala bangsa. Mari kita pujikan Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Dan kita semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Tuhan cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Dan kita semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Puji Tuhan, haleluya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Amin. Anak-anak, gak terasa ya Pak Rudi ya? Iya, sudah mau berakhir. Iya. Pengennya sama anak-anak terus ya? Iya. Pengennya pemuji Tuhan terus ya? Betul. Iya, tapi jangan sedih, jangan khawatir. Minggu depan kita bisa bertemu lagi, beribadah bersama-sama lewat YouTube. Dan Doho TV. Iya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa dan nanti akan ditutup dengan doa Bapa Kami. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan di sepanjang waktu yang saat ini kami lalui, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah sekolah minggu ini. Penyertaan-Mu kami rasakan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu untuk seluruh Bapak Ibu guru kami yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkatilah mereka dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Begitu juga Engkau pun memberkati keluarga kami, orang tua kami, dan kami dengan kesehatan, sehingga kami dapat kembali bertemu besok minggu pada ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa dan mengucap syukur atas keberadaan Doho TV serta YouTube yang dimana kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Itulah seru doa kami yang kurang sempurna dan jauh daripada sempurna, yang kesemuanya itu disempurnakan oleh Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus di dalam doa pengajarannya kepada kami melalui doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai jumpa lagi adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.